dipimpin doanya. Pak Joko Priyono, monggo silahkan. Mari Bapak Ibu kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk malam hari ini. Kau perkenankan mengikuti Zoom yang kelima. Berkati kami, terangi kami, dampingi kami semua agar dalam mengikuti Zoom pada malam hari ini dapat mencerna isi materinya dan mohon berkat-Mu agar sarana prasarana yang kami gunakan dapat berjalan dengan lancar. Ini semua kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maaf ya Romo Ivan, langsung buka dengan doa. Supaya waktunya bisa, ini belum berkumpul, baru 32 peserta. Apakah kita langsung akan mulai atau menunggu 5 menit lagi, Mbak Epi? Karena ini banyak yang mengikuti acara di gereja ya, persiapan Paskah ya. Iya. Betul. Gitu. Oh, Jadi kayak biasanya juga enggak apa-apa, 5 menit lagi ditunggu enggak apa-apa. Oke, 5 menit lagi, baiklah. Acara pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Epi. Ibu atau Mbak ya, Mbak? Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai materi kelima pada malam hari ini dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Epi dengan tema kesetaraan gender dan KDRT. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi ya Pak, siapa tahu ada undiannya loh. Monggo Mbak Epi. Matur nuwun Bu Asa. Bapak Ibu sekalian bisa jelas mendengar suara saya? Jelas. Oke. Jelas. Oke, siap. Saya izin share screen dulu nggih. Sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Oke, siap, Jos. Oke, pada malam hari ini seperti yang disampaikan oleh Bu Hasta, kita akan berbicara mengenai kesetaraan gender dan mungkin nanti saya tidak menyebut dengan istilah KDRT karena saya akan menggunakan istilah kekerasan terhadap pasangan yang dilakukan oleh pasangannya sendiri. Seperti itu karena ini kan persiapan untuk menikah, jadi harapannya ini bekal untuk calon manten mengerti apakah ada kecenderungan kekerasan yang sudah dilakukan atau sedang dialami oleh dirinya. Oke, kita mulai. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya arti kesetaraan gender karena kan beberapa tahun ini atau sudah mulai nggak asing dengan istilah kesetaraan gender, nggih. Pada dasarnya itu Tuhan menciptakan kita sebagai individu yang berbeda dan unik. Dari pria sendiri dan wanita sendiri, Bapak Ibu sekalian juga paham bahwa memang kita berbeda. Saya berbeda dengan Budi juga berbeda dengan saya karena setiap orang secara dari sononya itu memang sudah unik dan apalagi pria dan wanita itu juga berbeda. Kemudian di dalam perkawinan itu sendiri dari yang berbeda, saya dan Budi yang berbeda itu akan menjadi satu daging. Jadi sudah bukan lagi dua, tetapi menjadi satu daging. Tujuannya apa sih? Kenapa kita menjadi satu daging? Supaya kita bisa meraih yang namanya apa? Waktu sesi pertama yang disampaikan Pak Heri. Ada yang bisa jawab? Raise hand. Kita bisa mencapai apa? Ada yang bisa raise hand? Ingat nggak yang pertama kali disampaikan Pak Heri tentang TOT ini? Tujuannya apa sih kita belajar dari materi 1, 2, 3, 4,
Nah, sekarang kelima, supaya kita bisa Keluarga kudus. keluarga Kekudusan. kudus. Oke, ada yang lain? Belum panas ya Bapak Ibu ya. Bisa meraih jalan kekudusan. Jadi kenapa kita disangoni sampai yang kelima pada malam hari ini? Harapannya bahwa kita semua bisa meraih jalan kekudusan. Kemudian sebenarnya kesetaraan gender itu sendiri sudah ada di dalam kitab suci. Buktinya di kitab Kejadian 1 dan kitab Kejadian 2. Bahwa sebenarnya pria dan wanita itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dan pria dan wanita itu diciptakan untuk saling melengkapi, bekerja sama, dan saling menghormati satu sama lain dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai mitra Allah. Jadi laki dan perempuan dalam kitab suci, terutama di kitab Kejadian, sudah menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Pria dan wanita sama-sama diciptakan oleh Allah untuk menguasai alam ciptaan, memanfaatkan alam ciptaan, dan merawat alam ciptaan. Laki dan perempuan sama mendapat berkatnya dari Allah dan sama-sama menjadi anak Allah. Tantangan belakangan ini memang yang sering kita hadapi adalah seringnya muncul ketidaksetaraan gender. Dalam budaya kita memang menempatkan perempuan itu ada di bawah laki-laki. Bahkan sebagian besar atau beberapa keluarga itu menganggap wanita itu sebagai sumber tenaga domestik yang tidak dibayar. Jadi kalau ibunya di rumah itu wah malah beneran. Jadi aku enggak usah sewa, enggak usah pakai asisten ART karena ada ibu di rumah, ada istri di rumah, maka dia bisa mengasuh, bisa bersih-bersih rumah, pekerjaan rumah tangga beres. Itu hampir sebagian besar keluarga di Indonesia mengacu pada hal seperti ini. Padahal bahkan dalam bekerja pun wanita itu juga dianggap tergantung dengan ekonomi. Nggak dipungkiri Bapak Ibu ya, di dalam pekerjaan kita kalau perempuan yang bekerja itu tunjangan dan fasilitas yang didapat beda dengan Bapak atau laki-laki kalau bekerja di kantor. Mungkin kalau Bapak itu tunjangannya ada istri dan anak-anak, tetapi kalau istri nggak ada tunjangan suami dan anak-anak. Jadi tunjangan atau fasilitas istri mengikut pada suami. Jadi kalau suami bekerja di kantor A, sudah dapat tunjangan, maka istri yang kerja di kantor Z tidak ikut mendapatkan tunjangan karena mengikut suami. Ya, ada yang panggil saya? Nggak ada ya? Oke. Kemudian gender sendiri, Bapak Ibu, itu tentang perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Jadi karena budaya, kemudian itu sifatnya enggak tetap, enggak kekal, kemudian bisa berubah sesuai perkembangan zaman, bahkan bisa ditukar. Ditukar itu mungkin maksudnya kayak semacam laki dan perempuan bisa beralih fungsi, seperti itu. Kemudian kalau jenis kelamin sendiri, itu adalah ciptaan Tuhan, tidak bisa dirubah, berlaku sepanjang zaman, sampai mati, kecuali dia operasi gender. Kemudian kalau wanita itu sudah kodratnya, dia bisa menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kalau laki-laki, dia bisanya membuahi, gitu ya, karena dia penghasil sperma. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bahwa PBB, United Nations Women itu melihat bahwa sebagian besar pekerjaan rumah tangga itu banyak dilakukan oleh perempuan. Perempuan itu warnanya yang biru ya, sedangkan yang laki-laki merah, jadi agak dibalik. Contohnya, membersihkan rumah sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Kemudian bermain dengan anak ini, bermain dengan anak ini banyak bapaknya ya, ketimbang ibu. Kemudian yang perbaikan rumah ini juga banyak bapak ketimbang ibu. Tetapi yang dukungan emosional,
Untuk orang dewasa ini banyak ibu atau wanita. Kemudian mengajar anak ketika belajar di rumah, besoknya ulangan atau ngajar bikin PR, itu masih banyak ibu ketimbang bapak. Masih banyak terjadi di banyak keluarga. Kegiatan membersihkan rumah serta mengasuh ini menjadi tugas kaum perempuan. Padahal ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa sebenarnya dalam Jawa itu ada yang istilahnya wedok, diawe ndodok, kemudian lanang, olo-olo menang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini ya, bahwa kalau perempuan Jawa itu dia punya kewajiban itu masak, macak, manak, atau dalam bahasa Indonesia itu sumur, dapur, dan kasur. Bahwa pekerjaan rumah tangga itu yang istilahnya wewenangnya istri, tapi semua keputusan di dalam keluarga, kemudian kegiatan ekonomi itu menjadi haknya suami. Kesetaraan lawan kata dari hierarki. Kesetaraan ini maksudnya adalah baik bila pendidikan keluarga itu bisa berwawasan gender, bahwa harus ketika pendidikan keluarga ini bisa memberikan wawasan tentang gender, itu juga harus diimbangi dengan penanaman nilai agama dan sifat kodrati perempuan. Jadi supaya gender ini tidak dipahami secara berlebihan. Bukan terus berarti kalau kesetaraan gender itu suami kalah sama istri atau istri kemudian umpak-umpakan terhadap suami, tapi tidak. Tapi tetap bahwa perempuan itu sebagai penyeimbang di dalam rumah tangga. Semua tetap ada keteraturan itu dari suami. Kemudian kalau kesetaraan itu bahwa setiap individu yang ada di dalam keluarga itu memiliki kesadaran bahwa semua anggota keluarga punya kesenangan yang berbeda, punya aspirasi yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Jadi ketika satu keluarga ini bisa ngerti bahwa oh, Budi itu senangnya ini, kelebihannya ini, Epi itu di rumah bisanya begitu, tidak bisa begini. Anak saya yang pertama, Jasmine, itu pandai di sana, senangnya di sini. Kemudian anak saya yang kedua, Magnolia, itu dia bisanya seperti itu. Ketika kami semua bisa saling memahami, maka semua itu dapat berjalan dengan baik. Contohnya Bapak Ibu, Budi itu sangat morning person banget. Jadi ketika dia di rumah, dia terbiasa dia bangun itu jam 4. Sedangkan saya itu bukan morning person banget. Jadi saya kalau di rumah bangun pertama kali itu adalah Budi. Budi itu jam bekernya di rumah. Kalau Budi telat bangun berarti semua telat semua. Nah ini kalau seandainya tidak terjadi kesetaraan, Budi nuntut saya untuk bangun lebih pagi. Atau saya bilang sama Budi, ya kamu bangunnya jangan pagi-pagi dong. Atau pokoknya kamu nggak boleh bangun lebih pagi daripada saya, itu juga nggak bisa. Tapi kalau kami sekeluarga bisa melakukan kesetaraan gender, ya kegiatan rumah tangga pagi, Budi yang lakuin, malam begini, karena saya lebih kuat melek, jadi apa yang belum diselesaikan Budi, saya selesaikan sampai selesai, nah besok Budi tinggal nerusin yang biasa dilakukan pagi hari, seperti itu. Tapi kalau hierarki, ya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Budi akan nuntut saya untuk bangun lebih pagi daripada dia. Wong wedok kok kalah mbek wong lanang, kudune sing tangi gasik kuwi wong wedok, itu hierarki. Seperti itu Bapak Ibu. Ketimpangan dalam pembagian peran dan tugas antara pria dan wanita. Ketika ada konsep bahwa yang berhak untuk cari uang itu hanya laki-laki atau suami, sedangkan konsep bahwa yang mendidik anak, mengasuh anak, mengatur kegiatan rumah tangga itu hanya istri, itu akan banyak kehilangan momen Bapak Ibu. Karena sejatinya bapak-bapak atau kaum pria itu memiliki andil yang sangat besar dalam hal pembentukan karakter anak dan membuat atau pembentukan mental health yang baik untuk satu keluarga. Jadi kalau nanti hanya pengasuhan ini ditekan sama ibu aja, maka bapak-bapak ini akan kehilangan membentuk karakter anak-anaknya.
seperti apa sih karakter anak-anak yang nggak dapat figur ayah atau bapak yang baik, itu akan nanti saya jelaskan berikutnya. Kemudian ketika kegiatan ekonomi itu hanya menjadi hak veto suami atau bapak-bapak, itu juga akan menjadi suatu kehilangan yang lumayan, karena bisa diakui lah ibu-ibu tuh lebih kreatif dalam dalam pegang uang, istilahnya gini. Sebagian besar ya Bapak Ibu ya. Kreatifnya gini, kalau seandainya memang ada kesulitan uang, ibu pasti akan berusaha untuk supaya dapur ini tetap ngebul, entah cari utangan. Kalau kemarin Lili sempat bilang bahwa harus aktif secara sosial di lingkungan, setidaknya pasti dia ikut PKK, ikut dawis, ikut arisan ibu-ibu yang lain. Itu pasti juga ada, kalau PKK itu ada pinjaman, dawis juga ada pinjaman, bisa pinjam, bisa istilahnya utang gitu ya. Kemudian di WK juga ada, kelihatannya juga ada simpan pinjam, itu juga bisa pinjam di situ, bukan terus berarti gampang ke, oh pasti utang, enggak, tetapi dia bisa berdaya upaya bagaimana supaya kegiatan ekonomi di dalam rumah ini nggak sampai timpang atau nggak sampai kehilangan, hilang atau mandek, karena istri pasti akan berusaha, dia punya kreatif, oke. Atau mungkin sebelumnya nggak masak enak, tetapi karena tidak butuh untuk tambah biaya atau tambah uang, maka ya makan enak ini hanya dinikmati oleh keluarganya saja. Tetapi ketika ibu atau perempuan ini diberikan kesempatan untuk ikut memberi sumbangan dalam hal kegiatan ekonomi, nah, ibu ini bisa jual apa yang dia suka masak, dia bisa bantu, bisa jual, kemudian dapat uang, bisa nambah-nambah penghasilan dari suami, sehingga kondisi keuangan keluarga ini nggak jadi jomplang begitu banyak. Seperti itu. Apa sih manfaatnya kalau sebuah keluarga itu melaksanakan kesetaraan gender? Ada 3 Bapak Ibu semua, itu mandiri secara finansial, kemudian anak tumbuh dengan lebih sehat dan secara mental, kemudian keluarga menjadi lebih harmonis. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama adalah mandiri secara finansial. Kalau ini saya nerusin aja, tadi sudah saya sebut di awal, saya sebut sebelumnya ini bahwa kalau istri dikasih kesempatan untuk bantu kegiatan ekonomi atau nambah penghasilan di dalam keluarga, tentulah kalau satunya kolaps, kayak kemarin pandemi ya Bapak Ibu, begitu banyak korban PHK, umpamanya Bapak yang di PHK, Ibu selamat, masih ada ibu yang untuk support. Jadi kegiatan ekonomi nggak mandek, tapi masih ada sitik-sitik, tapi masih bisa untuk obah. Nah, nanti sambil nunggu Bapak dapat kerjaan lagi, ibu ini yang bertanggung jawab secara finansial di keluarga itu. Tetapi kalau tidak ada bahwa semua harus tergantung suami, ya tentu aja mandiri secara finansial ini tidak bisa tercapai. Kemudian yang kedua, anak tumbuh dengan lebih sehat secara mental. Bapak Ibu sekalian, peran Bapak itu sekarang menjadi fokus yang utama dalam pembentukan karakter anak. Bukan ibu lagi, tetapi Bapak. Karena Bapak itu menciptakan karakter anak. Dalam usia-usia golden age, 0 sampai 8 tahun, anak laki-laki sedapat mungkin dekat dengan Bapak. Anak perempuan dekat dengan ibu. Kenapa seperti ini? Karena pada usia ini mereka akan mendapat figur seorang bapak itu yang seperti apa, kemudian seorang ibu itu yang bagaimana. Nah, nanti setelah remaja, anak laki-laki dekat dengan ibu, harus dekat dengan ibu, dan anak perempuan harus dekat dengan ayah. Kenapa dibalik juga? Karena pada usia remaja ini mereka mulai mengenal cinta, mereka mulai kenal dengan lawan jenis. Kenapa harus dekat dengan lawan jenis, maksudnya dengan anak perempuan dengan bapak? Karena ini untuk menjaga anak-anak kita kelak, itu jangan sampai pacarannya itu toksik, karena dia enggak ngerti. Nek perempuan dekat dengan perempuan, enggak ngerti kelakuannya laki yang kayak yang istilahnya nyonsew, yang enggak baik itu yang kayak apa dia enggak tahu, karena dia enggak ada figur bapak. Kemudian waktu remaja dia juga enggak ngerti, tanya ke ibu, "Ibu, ini cowok ini deket sama aku gimana? Aku harus bagaimana ketika menghadapi cowok yang seperti ini?" Karena ibu bukan cowok,
pola pikirnya juga bukan cowok, ya respon atau saran yang diberikan akan berbeda. Tetapi kalau si anak perempuan ini dekat dengan bapaknya, dan dia bisa terbuka ketika ada teman cowok yang mendekatinya, dan mulai aneh-aneh, ini kok pacar aku mulai suka cium-cium ya, suka mulai nyosor lah. Si bapak kan pola pikirnya sama, sebagian besar laki-laki. Oh, berarti hati-hati. Kalau seperti itu, berarti pacarmu tuh nggak serius sama kamu. Dia hanya nafsu aja. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bahwa bapak itu menjadi pendidik yang utama untuk pembentukan karakter. Karena dari bapak pula, anak itu akan diajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kemudian percaya diri, serta pantang menyerah. Dan dari ibu, anak akan belajar menjadi pribadi yang lembut, kemudian peka dengan lingkungan, ramah, penuh cinta kasih. Kemudian yang ketiga, manfaat dari kesetaraan gender ini adalah keluarga lebih menjadi harmonis. Karena ketika semua boleh berjalan dengan apa adanya, bahwa perbedaan itu untuk saling melengkapi, bahwa Budi yang morning person banget, saya nggak morning person banget, itu bisa melengkapi dengan pekerjaan pagi, ya Budi yang ngerjain. Malam, saya yang ngerjain yang belum selesai, atau pekerjaan yang malam bisa dikerjain malam, saya nyelesain. Atau yang kedua itu yang paling kelihatan memang kalau setir luar kota, itu kalau malam pergi malam, ya saya banyak yang nyetir karena Budi tidur. Tapi kalau perjalanan pagi, ya Budi yang banyak nyetir, saya banyak tidurnya. Jadi itu bisa untuk saling melengkapi, bukan tuh saling salah satu harus memaksakan bahwa harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Itu tidak ada. Suami sebagai nabi, imam, dan raja, dan istri sebagai penolong yang sepadan. Dalam slide ini atau dalam materi ini mungkin memang laki-laki diharapkan suami itu menjadi raja. Raja itu ada pemimpin yang mengasihi istri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan yang baik untuk keluarga. Jadi bukan raja yang drumuske atau bukan raja yang lalim, istilahnya pokoknya nek aku lanang itu ya tadi olo-olo menang, aku enggak pernah salah. Kalau saya salah lihat peraturan nomor 1 itu juga enggak, jangan seperti itu untuk yang slide saya, untuk materi saya. Jadi kemudian istri yang penolong yang sepadan itu juga bukan bahwa kowe ra iso ngono nek ra ono aku, itu juga enggak. Tetapi istri yang sebagai penolong yang sepadan itu adalah dia fungsi dan tanggung jawabnya itu sama besarnya. Jadi sebagai sahabat, kemudian sebagai partner yang mendukung dan melengkapi suami. Ibarat kata, istri itu sebagai leher, suami itu sebagai kepala. Kalau lehernya rusak, ya kepala enggak bisa nengok. Atau lehernya sakit, ya seluruh badan atau kepala ini juga ikut pusing. Ya kan Bapak Ibu, kalau kita lehernya kaku gitu kan kepala juga ikut pusing kan, tapi kalau lehernya sehat, kepala juga sehat. Seperti itu. Nah, kalau seandainya suami nggak bisa sebagai nabi, imam, dan raja, kemudian istri juga nggak bisa sebagai penolong yang sepadan, apa jadinya? Jadinya adalah seperti ini. Spousal violence atau saya menyebutnya dengan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. Kenapa saya tadi yang di awal saya katakan, kenapa saya nggak menyebut ini sebagai KDRT? Karena teman-teman nanti calon manten itu belum menikah, jadi belum dalam kehidupan rumah tangga. Materi saya yang ini memang saya khususkan untuk memberikan pemahaman dan penyadaran tentang bahayanya kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. Apakah saat ini calon manten itu pernah melakukan atau sedang dialami, itu mereka setidaknya punya gambaran, oh ternyata yang gitu itu toh ternyata bukan termasuk hal cinta toh. Ternyata itu sebagai kekerasan yang dilakukan oleh pasanganku terhadap aku. Arti kekerasan terhadap pasangan itu sendiri adalah merupakan gabungan perilaku fisik dan pemaksaan untuk memanipulasi dan mendominasi pasangan supaya pasangannya patuh dan menjadi tergantung. Seringkali itu pakai pukulan atau ancaman. Jadi banyak juga kejadian sudah sejak pacaran itu istilahnya kalau anak-anak sekarang itu nyebutnya toksik ya Bapak Ibu. Jadi kamu harus bisa, kalau yang pacaran gini ya, aku besok
kerja jam 7, kamu harus bangunin aku jam 6. Kalau aku sampai telat Mbok bangunin dan aku telat berangkat kerja, berarti itu semua salahmu. Gitu. Itu bisa saja terjadi pacaran anak-anak sekarang, dan pacarnya yang perempuan ya karena sudah dibilangin gitu, ya dia manut. Nah, tapi kalau namanya pacaran mungkin saja lupa, terus telat, besoknya pas ketemu langsung dibilangin yang segala macam, semua keluar disalahkan. Kenapa dia sampai telat, kenapa dia sampai terlambat bekerja, itu karena salah pacarnya. Jenis-jenis dari kekerasan pasangan itu hampir sama Bapak Ibu dengan KDRT. Itu ada fisik, kemudian ada kekerasan secara psikis, itu yang menyebabkan rasa takut, takut ketemu, kemudian takut berbuat salah kepada pasangan, kemudian jadi tidak berdaya, jadi ya sudahlah aku memang begini orangnya, ya aku memang salah. Kemudian cemas, kemudian tidak percaya diri, hilang nggak bisa bertindak gitu. Kalau ada masalah aku harusnya bagaimana ya? Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Itu saking seringnya dia direndahkan secara psikis. Dari secara biasanya pakainya verbal, karena verbal dibilang, kamu itu ya perempuan ra iso apa-apa, isone mau gini 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 lah, itu karena terus-menerus dikatakan seperti itu, menjadi benar-benar dia merasa, oh ya memang aku nggak bisa apa-apa, aku sebagai perempuan nggak bisa apa-apa. Kemudian yang ketiga itu ada kekerasan secara seksual. Ini memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak sesuai. Kalau pacaran itu memaksa bahwa, ayo sebagai tanda cintamu kepada saya, kamu harus mau melakukan hubungan seksual dengan saya. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu tidak cinta. Itu kalau zaman pacaran. Tapi nanti pada saat menikah, ini ketika kita nggak pengen, atau kita dalam kondisi capek, atau mungkin dalam kondisi sakit, tetapi suami atau istri, salah satu pasangan itu tetap nuntut, ayo, aku pengen, kamu harus, karena kamu sudah jadi hakku, kamu jadi milikku, kamu harus manut sama saya, itu juga termasuk dalam kekerasan seksual, atau bahasa ilmiahnya itu marital rape, jadi pemerkosaan di dalam rumah tangga. Ada lagi yang ketika ini sudah menikah Bapak Ibu, yaitu kekerasan ekonomi. Ini menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Bisa bahwa istri disuruh kerja terus. Nanti hasilnya istri dipakai suami. Jadi istri kerja dari pagi sampai malam, uangnya diambil oleh suami buat judi, buat minum, buat segala macam. Atau bisa juga kebalikannya, suami kerja keras kelimpungan, dipakai oleh istri untuk foya-foya, entah untuk arisan, untuk beli baju. Jadi suami itu nggak dapat apa-apa, baju ada kadang ada yang sudah sobek-sobek nggak dibeliin sama istri, karena ketika nanti suami bilang bajuku sudah sobek mah, ya wis tuh nanti gampang lah nih ada sisa uang baru tak beliin. Tetapi sebenarnya uangnya habis atau dia hanya dimanfaatkan oleh pasangannya demi kesenangannya sendiri. Bahkan ya ini yang paling parah itu untuk perawatan atau ke facial, salon, atau nge-gym, jadi uangnya habis untuk itu. Ini adalah contoh kekerasan Bapak Ibu. Di sini yang pertama itu ada kekerasan fisik. Dan kekerasan fisik ini itu banyak dialami perempuan, terutama yang sudah menikah itu sebesar 20%. Ini hampir, ya bukan hampir ya, cukup banyak 20% itu untuk perempuan yang sudah menikah. Ini mulai dari nampar, nendang, mencekik, kemudian bahkan ada yang nyundut anggota tubuh. Untuk yang masalah membakar anggota tubuh atau nyundut pakai rokok itu saya ada pengalaman Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih awal-awal kasih KPP, itu ada sekonyong-konyong saya didatangi oleh calon manten, dia bilang, "Ibu, kalau pacar saya itu dia enggak suka sama saya, dia kemudian suka nyundut rokok. Itu kira-kira boleh atau enggak ya, Ibu?" Ya, saya bilang enggak boleh. Itu sudah jadi arah kecenderungan ke kekerasan terhadap pasangan. Dan saya bilang, "Kamu masih mau nikah sama dia?" "Masih, Ibu, karena saya sudah cinta sama dia." Dan akhirnya, ya Bapak Ibu ketahui sendiri,
Sampai sekarang dia masih, istilahnya saya masih Untuk dampingi timnya dia. Cik Mega nih. Saya masih dampingi dia, masih memberikan peneguhan kepada dia ketika suaminya mulai kumat lagi. Kemudian kekerasan psikis ini yang kedua. Jadi selain fisik ini juga ada psikis. Ini ketika nanti Bapak Ibu mengajarkan ke calon manten, pernah enggak pasanganmu itu ngeritik kamu atau menghina kamu di depan umum atau menyalahkan. Kemudian dari semua ini calon manten ini diajak untuk berintrospeksi. Pernah enggak ngalami ini? Atau pernah enggak aku melakukan ini kepada pasanganku? Baik kalau bila nanti ada jeda waktu atau ada sisa waktu itu Bapak Ibu bisa dampingi calon manten. Jadi ketika pendampingan ini Bapak Ibu bisa menanyakan, pernah enggak melakukan hal-hal yang sudah disampaikan tadi pada saat materi kesetaraan gender dan kekerasan pasangan. Paling banyak memang ini adalah yang terakhir, haus perhatian, kemudian selingkuh ini yang paling sering dirasakan oleh teman-teman kita calon manten. Kemudian yang berikutnya adalah intimidasi dan ancaman. Ini juga Bapak Ibu banyak dialami oleh calon manten. Calon manten mengira bahwa dengan dikontrol, kamu tidak boleh makan ini, nanti kamu gendut, kamu tidak boleh pakai baju itu, terlalu seksi, itu sebagai tanda cinta. Tetapi ya hati-hati, mungkin pada saat pacaran itu menjadi tanda cinta, tetapi setelah menikah, apa ya kita akan nyaman ketika kita akan beraktivitas, kita selalu dikontrol oleh pasangan. Kemudian di WA terus, di telepon terus, kamu lagi di mana? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi sama siapa? Di WA setiap hari, setiap hampir setengah jam selalu ditanyakan seperti itu. Pacaran, oke, wah pacarmu perhatian banget ya, pacarmu cinta banget ya sampai ditanyain terus. Tetapi itu bukan suatu hal yang normal. Tapi ini sudah menjadi intimidasi, kita nggak bebas untuk melakukan kegiatan kita. Kemudian ini saya nitip Bapak Ibu karena kekerasan berbasis gender secara online ini juga sudah mulai banyak dilakukan oleh pasangan. KBGO ini memanfaatkan sistem internet atau melalui media online. Jadi untuk melecehkan korban atas dasar gender atau seksualitas tertentu. Apa saja sih yang ada di dalam KBGO ini? Yang pertama adalah cyber harassment. Ini pelecehan yang dilakukan secara online. Biasanya melalui pesan yang masuk atau memberikan perhatian yang berlebihan secara online. Kemudian yang kedua ini ada cyber hacking. Ini ada peretasan. Jadi data diri saya itu diretas sama seseorang. Kemudian disebarluaskan tanpa seizin saya. Kemudian online grooming ini biasanya untuk anak-anak. Jadi ada orang dewasa baik sama anak-anak, jadi seakan-akan memberikan perhatian, dan nanti tujuannya untuk pedofilia. Kemudian sexting ini mengirimkan gambar atau video intim. Kemudian ada pesan yang bernada seksual. Contohnya, mau enggak diajak untuk melakukan hubungan relasi seksual kamu dan saya, seperti itu. Ini termasuk sexting. Kemudian impersonation itu hampir sama cyber hacking. Kalau di sini adalah akun saya dipakai oleh orang tersebut. Jadi seakan-akan saya ini adalah orang yang suka melakukan kegiatan seksual. Jadi orang lain yang tidak tahu kenal saya, taunya, wah Epifani itu ternyata orangnya seperti ini ya. Kemudian mengirimkan pesan-pesan yang berbau mesum. Kemudian malicious distribution ini adalah ancaman penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan. Ini bisa juga dialami Bapak Ibu. Ketika putus sama pasangan atau ketika nanti sudah berumah tangga, kita punya
kebiasaan untuk memvideokan kegiatan seksual kita. Kemudian kita ada masalah dengan suami atau kita ada masalah dengan istri. Salah satu pasangan mengancam, kamu nih macem-macem, atau kamu minta putus dari aku, maka kegiatan kita atau foto musuhmu tak sebarluaskan, supaya kamu malu. Tujuannya ya kita nggak jadi putus atau kita segera berbaikan dengan pasangan kita. Karena kegiatan kita yang sangat pribadi itu disebarluaskan untuk konsumsi publik. Kemudian yang cyber stalking ini yang terakhir itu selalu mengikuti kegiatan kita. Jadi apapun kita lagi ngapain, kita posting apapun itu selalu diikutin tanpa menjadi kalau IG ya, tanpa menjadi follower kita. Jadi IG saya diliatin setiap hari atau hampir setiap jam dilihat. Epi posting apa aja ya. Kemudian Facebook saya juga diliatin. Kemudian WA saya diliatin. Epi lagi ngapain ya? Dia ngapain aja? Dia melakukan apa? Itu selalu dimata-matain. Bapak Ibu, bahwa sejatinya kekerasan pasangan itu bisa dilihat sejak saat pacaran. Komnas Perempuan itu menemukan Bapak Ibu bahwa tahun 2019 di sepanjang tahun 2018 sebanyak 20% itu kekerasan dilakukan pada saat pacaran. Nah, kalau saat pacaran sudah ditentukan indikasi atau kecenderungan untuk melakukan KDRT, kekerasan terhadap pasangan, sikap kita sebagai tim KPHB tentunya ya kita memberikan penyadaran penuh. Teman-teman calon manten diajak untuk berintrospeksi. Sudah pernah belum mengalami atau melakukan hal-hal yang tergolong oleh yang dimasukkan dalam kekerasan terhadap pasangan. Bahwa yang pertama itu tidak menghargai opini. Kemudian posesif. Posesif ini cemburuan yang berlebihan ya Bapak Ibu. Bahwa seorang pasangan atau dia bisa perempuan, bisa laki-laki itu liatin handphone pasangannya terus. Kamu hari ini WA siapa saja. Kamu ngapain aja di medsos. Kamu ngirim posting apa aja. Handphone itu selalu dalam kontrol. Jadi handphone pasangan itu selalu ada di dalam genggaman. Pokoknya semua WA masuk yang buka pertama adalah pasangan, bukan yang pemilik handphonenya. Cemburuan berlebihan, ngobrol dengan lawan jenis, itu ya sudah marah-marah. Dianggap kamu ganjen, kamu kecentilan, ngobrol kok sambil senyum-senyum, ngomong biasa aja ya bisa toh. Padahal kita yang melakukan sudah biasa saja, tetapi karena kita terlalu posesif, pasangannya terlalu posesif, hal-hal yang normal itu menjadi tidak normal. Kemudian yang ketiga, sudah ada perilaku yang abusif, perilaku yang sundut rokok tadi, kemudian bentak-bentak di depan umum, ngata-ngatain, mempermalukan, kemudian mulai jiwiti. Masalah telat jemput sebentar itu sudah jengkel, sudah mulai jiwiti, nyakar dan sebagainya sehingga ada luka. Kemudian cepat meledak di bawah tekanan. Paling kelihatan Bapak Ibu, kalau pas nyetir lampu merah atau macet, diklakson dari belakang, langsunglah keluar semua kata-kata yang kasar. Bahkan mungkin bisa saja karena mungkin sudah ada masalah sebelumnya, ditambah macet, kemudian ditambah klakson, dia nggak segan-segan untuk menghampiri mobil atau motor yang ada di belakangnya, dijotos atau dilakukan kekerasan. Kita sebagai pacarnya mungkin waktu itu melihat bahwa jagoan pacarku berani dengan orang yang lakson, tetapi ya hati-hati. Kita kembali lagi mengajak mereka untuk berpikir bahwa itu bukan hal jagoan, itu bukan hal tanda cinta. Ketika kalau tanda cinta itu perempuan kalau dandannya sedikit cantik atau sedikit seksi, itu kan pasti banyak yang ngeliatin tuh Bapak Ibu. Nah, ketika kita ngomong, wah aku yang ngeliatin banyak, cowok itu ngeliatin aku terus. Nah, si cowok ini gampang langsung meledak, langsung cowoknya yang ditunjukin pasangannya ini dihampiri. Ngapain kamu lihat pasanganku? Langsung jotos brok. Nah,
Itu dulu kita melihat mungkin pasangannya yang dijotos itu ceweknya yang pasangannya suka suka jotos itu merasa, "Wah, pasanganku cinta nih, pasanganku jagoan." Tetapi ya kita harus kembali lagi, itu bukan jagoan, itu bukan cinta, tetapi itu sudah menunjukkan karakter bahwa nanti pada saat menikah pun dia akan melakukan hal yang sama. Mungkin saja justru bisa lebih parah. Kemudian yang kelima, bahwa biasanya pelaku kekerasan ini menjadi korban kekerasan dari orang lain. Bisa dari orang tuanya. Paling gampang itu adalah dari orang tuanya. Anak laki-laki, Bapak Ibu, yang yang dibesarkan dari keluarga yang penuh kekerasan, itu akan sulit mengembangkan kelekatan di masa dewasa dengan pasangan. Apalagi kalau ibunya itu nggak hadir secara penuh. Jadi ibunya hadir tapi hanya diam saja ketika bapak ini melakukan kekerasan. Maka si anak laki-laki ini akan melihat bahwa, oh berarti aku dalam memperlakukan perempuan ya seperti itu. Karena ibuku diam saja, berarti memang harusnya perempuan itu adalah diam saja. Dia nggak punya suara, maka aku berhak untuk melakukan sesuatu seperti ketika aku dulu diperlakukan oleh ayahku. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya Bapak Ibu bahwa peran Bapak dan peran Ibu itu sangat penting di dalam pembentukan karakter, terutama adalah Bapak. Karena dari Bapak ini, kembali lagi saya tekankan, karakter dan mental health yang sehat itu dari Bapak. Bagaimana anak ini mau tumbuh dengan mental yang sehat atau mental yang tidak sehat. Karena kalau akhir-akhir ini dalam saya melakukan pendampingan di KPHB, anak perempuan nggak deket dengan bapak, anak laki-laki juga nggak deket dengan bapak. Kenapa? Kalau anak laki-laki itu dia selalu dia merasa bahwa bapaknya itu keras, senengnya mukul dirinya sendiri, juga mukul ibunya dan adik-adiknya atau kakaknya. Sedangkan anak perempuan, kalau ditanyai kenapa kamu nggak deket sama bapak? Bapak itu kasar kalau ngomong. Saya sukanya dikata-katain. Saya dibilang anak perempuan yang nggak bener lah. Saya dibilang anak perempuan yang nggak bisa apa-apalah. Kalau saya salah, itu selalu kata-kata kasar, bukan kata-kata yang meneguhkan. Itu pengalaman calon manten yang kami dampingi akhir-akhir ini ya Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi memang real terjadi bahwa anak-anak sekarang itu nggak dapat figur bapak. Seperti itu. Kemudian faktor penyebab KDRT atau kekerasan terhadap pasangan itu apa saja? Yang pertama itu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini kalau tertekan secara ekonomi memang katanya uang itu membawa kebahagiaan. Tetapi ada juga yang bilang nggak ada uang yang penting happy. Itu juga ada. Kondisi ekonomi yang terpuruk, kemudian nggak bisa berbuat apa-apa, tertekan, pelampiasannya dengan mukul. Mukul siapa yang dia berani? Ya mukul keluarganya, berawal dari mukul istrinya, kemudian melebar ke anak. Kemudian kondisi psikis. Kondisi psikis ini dari rasa frustasi. Frustasi yang dia nggak bisa menyelesaikan stresnya. Stres terhadap ekonomi itu juga dia tertekan secara ekonomi, kemudian dia stres, nggak bisa menyelesaikan bagaimana cari uang untuk menambah penghasilan, untuk mendapatkan pendapatan yang hilang, jadi stres, kemudian bingung karpe dewe, nggak mau ngomong sama istrinya, kemudian jadi frustasi, kemudian gampanglah dia melakukan kekerasan terhadap pasangan. Kemudian yang ketiga, adanya belief. Belief ini kayak semacam keyakinan Bapak Ibu bahwa wanita itu ada di bawah laki-laki. Laki-laki berkuasa terhadap perempuan. Ini memang masih dilaksanakan ketika ada budaya yang menganut paham patriarki bahwa wanita itu menjadi milik suami ketika sudah menikah. Wanita itu kelas kedua, dia nggak berhak untuk mendapatkan apapun. Jadi perempuan itu harus mengalah dan menjadi kekuasaan dari laki-laki. Kemudian yang keempat,
pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini bahwa anak itu menjadi korban dari kekerasan orang tua sebelumnya. Saya selalu menekankan bahwa ke calon manten, kamu harus beres dulu dengan masa lalumu. Ketika kamu mengalami kekerasan dari orang tua, entah secara fisik, entah secara psikis atau verbal, kamu harus beres dulu. Karena ketika kamu belum beres dengan masa lalu, kamu masih membawa kepahitan bahwa kamu menjadi korban dari kekerasan orang tuamu, maka kamu akan meneruskan kepahitan itu atau kamu akan meneruskan kekerasan ini kepada anak-anakmu. Walaupun secara sadar kita akan bilang, oh aku nggak akan mengulangi yang dulu sudah aku alami dari papaku, yang sudah aku dapat dari bapakku, aku nggak akan ngulangi ke anakku. Tetapi Bapak Ibu, itu pasti berulang. Walaupun secara bawah sadar, itu pasti akan mengulang ketika kita dalam kondisi tertekan. Kita pasti akan mengulangi perilaku kekerasan ini kepada pasangan. Saya sedikit cerita. Terakhir saya mendampingi KPHB di sebuah paroki. Selama pelaksanaan KPHB, si pasangan ini yang laki-laki itu marah-marah kepada pemateri. Ngata-ngatain pemateri, kurang ajar gitu. Peserta ngata-ngatain pemateri. Kemudian saya diminta untuk mendampingi Capas ini. Dan pada saat proses pendampingan itu sudah sangat kelihatan bahwa dia memiliki konsep laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh cengeng, dan laki-laki itu nggak boleh salah. Saya tanya ke calon mantinya, kamu sudah siap dengan kondisi seperti ini? Dia bilang, siap Ibu, karena saya dulu juga dipukuli sama bapak saya. Jadi memang saya sudah paham dengan karakter calon saya. Menikah bulan Juli tahun lalu 2022. Maret 2023 WA saya. Bu Epi, saya boleh ketemu enggak? Saya ingin cerita bahwa saya menemukan video mesum di handphone suami saya dengan perempuan lain pada saat saya hamil. Lah, nek dapat cerita itu, nanti Bapak Ibu juga sebagai tim KPHB mungkin juga akan mendapatkan pengalaman sama seperti saya. Kita harus bagaimana? Sejak awal istilahnya sudah diberikan kesadaran. Ini pasanganmu ada kecenderungan seperti ini, tetapi karena istilahnya waktu itu dia sudah cinta buta, dia selalu mengatakan, saya siap menerima apa adanya dari pasangan saya. Tetapi pada saat berjalan menikah itu, apa yang dia dulu dikatakan cinta, setelah menikah ya bukan cinta lagi, tetapi sebuah bahaya. Jadi memang sangat penting Bapak Ibu, ketika nanti materi kekerasan pasangan ini sungguh bisa memberikan penyadaran untuk calon manten bahwa kamu harus benar-benar sadar saat ini pasanganmu itu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan atau enggak. Karena nek sudah menikah secara Katolik, enggak bisa kemudian bercerai mau mengatakan saya enggak jadi nikah atau saya mau cerai aja sama suami saya karena suami saya ternyata suka imukul. Padahal sebelumnya sudah diberikan rambu-rambu bahwa pasanganmu ini seperti ini loh. Ini loh, kalau kamu sudah pernah mengalami yang tadi saya slide sebelumnya tuh, bahwa kamu pernah mengalami ini, itu berarti kamu harus benar-benar aware. Kamu harus benar siap. Nek memang kamu mau tetap terus nikah, berarti harus benar siap. Seperti itu Bapak Ibu. Sekian materi dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap materi dari saya. Oh ya, ini kalau di materi saya ini, saya selipkan sharing Bapak Ibu di sebelah sini. Sebentar. Sebelum tentang kekerasan. Nah, setelah ini, saya akan memberikan sharing. Sharingnya tentang bagaimana saya sebagai penolong yang sepadan dan suami sebagai raja. Jadi pengalaman kami dalam menjalankan rumah tangga ini itu seperti apa, mulai dari perkenalan saya anak keberapa dari keluarga yang seperti apa, kemudian saya kecil itu dididik dengan karakter keluarga yang bagaimana,
Kemudian saya menjelaskan ketika saya hidup berumah tangga, hal-hal apa yang saya terapkan di dalam keluarga, terutama di dalam istri sebagai penolong yang sepadan. Jadi setelah ini ada sharing kurang lebih 10 menit untuk sharingnya, baru dilanjutkan ke sesi tentang kekerasan terhadap pasangan. Demikian Bapak Ibu materi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Asta. Monggo Bu Asta. Terima kasih Mbak Epi. Materinya sungguh sangat bagus dan sangat luar biasa. Bagaimana tentang kesetaraan gender yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Dan juga bagaimana pasangan saling mengenal sehingga tahu kepribadian untuk mengenali apakah sudah pernah melakukan kekerasan fisik atau belum pada saat masa pacaran. Itu perlu juga diwaspadai dengan seksama ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan buka tanya jawab pada malam hari ini, dan ada pertanyaan dari Ibu Mbak Epi. Saya bacakan pertanyaan ya, dari Ibu Jati Dewi. Pertanyaannya, bagaimana kalau salah satu pasangan, laki atau perempuan, berasal dari keluarga yang penuh KDRT, lalu secara tidak sadar dia memperlakukan pasangannya dengan salah satu kekerasan fisik atau verbal atau apapun. Apakah boleh diminta capres ini menyelesaikan dulu hal tersebut sebelum tetap berlanjut pada pernikahan? Matur nuwun. Langsung dijawab atau ada? Langsung dijawab apa satu lagi pertanyaan? Satu lagi aja, Bu, ya. pertanyaan, boleh? Satu aja sih, Bu. Katanya panjang. Atau satu-satu? Satu-satu aja. Satu-satu ya? Kalau Boleh. dari saya, itu baik kalau Mbak Dewi, Ibu Dewi, itu diselesaikan dulu. Jadi, karena perkawinan Katolik adalah perkawinan yang satu dan seumur hidup. Jadi ketika kita sadar bahwa pasangan kita sudah punya karakter atau tendensi untuk melakukan kekerasan secara fisik maupun secara psikis, itu ya kita harus benar-benar berpikir ulang. Siap enggak saya seumur hidup saya itu akan hidup dengan orang yang abusive, yang kalau marah itu nempeleng. Kalau marah ngata-ngatain saya. Sudah siap belum? Apalagi nanti kalau sudah hadir anak-anak. Anak-anak akan tumbuh di lingkungan yang kayak apa? Kalau kita punya suami atau istri yang sukanya melakukan kekerasan. Kalau itu aja sih, Bu. Jadi kembalikan ke pasutri, calon manten, kamu sudah siap enggak? Kamu menikah ini bukan akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal. Awal hidup, kamu nanti sepanjang, sampai kamu mati, kamu siap enggak punya pasangan yang sukanya kekerasan? Nanti nek punya anak, siap enggak anakmu dikata-katain atau anakmu ditendang atau dipukul oleh suamimu atau oleh istrimu? Itu Ibu. Jadi saya kembalikan ke calon manten, siap enggak sepanjang hidup sampai mati hidup sama orang yang karakternya seperti ini. Gitu, Bu. Oke. Gitu Bu Dewi. Bu Jati Dewi gimana? Masih sudah puas dengan jawaban dari Mbak Epi? Siap enggak dengan suami yang akan mentempeleng seumur hidup? Kira-kira begitu calon pasutrinya, bisa dijelaskan. Ibu Dewi masih monitor, apakah sudah puas dengan jawaban dari Mbak Epi? Kita menginjak pertanyaan kedua ya Mbak Epi. Bagaimana caranya agar kita tidak gampang marah terhadap pasangan kita atau anak kita? Karena suatu hal yang kecil kita gampang marah atau emosi. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak A.G. Bambang. Oke. Pak Bambang, kalau kenapa supaya nggak gampang marah, itu kembali ke kita masing-masing, Pak. Ada yang bilang dalam ilmu psikologi itu kecerdasan emosional. Kalau kecerdasan emosional kita rendah, kita gampang temperamen, kita gampang marah. Tapi kalau kita punya kecerdasan emosi yang cukup atau tinggi, maka kita bisa ngontrol. Saya dapat masalah ini, yang harus saya lakukan apa? Jadi bukan reaktif, tapi responsif. Nah, itu memang kembali ke pengalaman hidup dari masing-masing pribadi. Tetapi itu bisa dirubah kalau kita mau berubah, Pak, tentang nggak gampang marah.
Seperti itu. Jadi kalau kita mau berubah pasti bisa. Untuk Pak Bambang. Gitu Bu Asta. Ya, Pak Bambang bagaimana? Terima kasih jawabannya. Akan Sudah diusahakan. puas jawabannya? Akan diusahakan jos Pak. Ampun. Ampun, Yes, Mbak Nuwun Pak Bambang. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu, tanya ya, Bu Evi. Boleh, boleh. Mas, Oke. terima kasih atas waktunya. Yang pertama tadi saya melihat materi yang disampaikan Bu Evi itu kan mengenai masalah kesetaraan gender ya. Saya melihat kok kelihatannya itu yang posisi dikalahkan itu sekarang kok wanitanya gitu loh. Padahal sebenarnya kesetaraan gender di sini itu memang posisi si wanita yang memang di bawah laki-laki ataukah memang sama dalam arti kadang-kadang juga laki-laki yang mengalami hal KDRT dan lain sebagainya. Saya kira kan banyak sekarang tidak hanya wanita. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Bu Evi? Di satu sisi pemerintah itu kan ada Menteri Pemberdayaan Wanita. Di satu sisi itu mengangkat derajat wanita. Di satu sisi memang wanita itu dibatasi, misalnya dalam hal politik kok ya hanya 30% aja wanita yang boleh menjadi bagian dari misalnya dalam pemilihan anggota DPR itu kan hanya 30% yang diisi wanita. Di satu sisi pemerintah itu juga seakan-akan membatasi tentang apa namanya tentang kesetaraan gender seperti ini. Kemudian yang terakhir sebenarnya apa yang diinginkan dalam materi ini mengenai masalah kesetaraan gender. Apakah hanya murni tadi dikatakan hanya membantu dalam perekonomian saja, ataukah ada hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan dalam session ini? Terima kasih. Baik. Mau dijawab langsung atau gimana? Langsung Bu Asta. Baik. Baik Pak Jadi Kris. sabar ya. Baik Pak Kris, saya jawab. KDRT memang sekarang itu nggak cuma laki-laki ke perempuan, tetapi memang mulai kayak semacam perempuan ke laki-laki. Cuman apakah ini jadi kesetaraan gender? Ya itu tentu saja bukan ini yang dimaksud bahwa yang boleh ngakuin KDRT itu perempuan juga boleh, itu enggak. Tetapi ya KDRT ini memang kenapa banyak korbannya yang perempuan itu karena satu ini berdasarkan penelitian ya Pak, jurnal artikel penelitian bahwa satu banyak perempuan itu tergantung secara ekonomi oleh suaminya, dikondisikan tergantung secara ekonomi kepada suaminya. Kemudian adanya tingkat pendidikan seksual yang rendah, jadi menganggap bahwa tubuh ini itu kalau sudah nikah ya menjadi milik suaminya. Tapi kembali ini bukan dalam agama kita ya Pak, tapi secara umum karena yang saya baca di penelitian jurnal artikel ini adalah secara umum, jadi bukan di agama kita. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah juga. Jadi ketika wanita ini nggak bisa sekolah yang tinggi karena mungkin dari keluarganya mengatakan bahwa sekolah dur-dur lah apa wong ya endingnya kamu bakalan ning dapur masak nggo bojomu, manak nggo bojomu, macak ya nggo bojomu. Nah, kan seperti itu. Jadi akhirnya perempuan ini dikondisikan untuk nggak bisa punya pengalaman atau menambah ilmu tentang segala hal yang terjadi di luar. Kemudian kenapa kalau yang ini kan masalah politik ya Pak, saya enggak berani jawab karena ini mungkin pemerintah punya kebijaksanaan sendiri karena mungkin saja kita perempuan itu setara secara gender, tapi jangan melupakan kodratnya sebagai perempuan. Bahwa perempuan itu kodratnya ya melahirkan, kemudian membesarkan anak. Jangan sampai kemudian kita terus karena harus setara nih gendernya, kesetaraan gender. Wah, terus jadi kita umpa-umpaan karena dalam kitab suci juga ada bahwa
yang menjadi kepala itu adalah suami dan kita sebagai penolongnya sepadan. Seperti itu, Pak. Jadi kenapa hanya 30% saja? Itu bukan ranah saya untuk menjawab. Jadi saya skip aja ya Pak untuk menjawab di bidang politik. Kebetulan saya juga nggak apa ya, bukan bidang saya lah untuk politik ini. Kemudian apa yang diinginkan dalam materi ini? Tentu saja harapannya bahwa dalam menikah ini ada hal yang bisa dituju bersama, yaitu jalan kekudusan. Jadi ketika keluarga ini enggak salah satu tok yang berjalan. Jadi ekonomi ya cuma bapak tok. Nanti yang ngasuh anak ya cuma ibu tok. Itu tidak, tetapi dua-duanya harus berjalan secara seimbang. Tadi saya juga sempat mengutarakan bahwa bapak itu menjadi figur yang sangat penting untuk pembentukan karakter anak. Ketika bapak ini enggak ada, karena sibuk cari uang dan anak ini nggak dapat figur bapak yang baik, ya nyuwun sewu, bapak si anak juga untuk menjadi struggle dalam hidup ini, kemudian percaya dirinya baik, itu ya nyuwun sewu, karena dia lebih mengikut ke ibu yang penuh belas kasih, yang nerimo, yang daya struggle-nya kurang seperti itu, karena figur bapak enggak ada, dia nggak bisa melihat bapak itu ada seperti apa sih bapak itu, karena bapak pagi berangkat pulang malam sibuk kerja, enggak pernah ngurusi anaknya, itu nggak bisa. Jadi harapannya kenapa materi ini diberikan tentu saja adalah bapak itu juga ikut mengasuh anak, ibu atau istri ketika bapak nanti ada sesuatu mengalami kehilangan pendapatan seperti kayak pandemi kemarin, masih ada satu yang bisa dijaga gitu, entah secara formal maupun informal, supaya harapannya karena salah satu hilang ekonominya, kemudian stres, frustasi, nah jotos-jotosan lah yang menjadi jalan keluar gitu Pak. Harapannya kenapa materi ini ada setara gender harus dilihat bahwa jangan sampai perempuan itu lupa akan kodratnya gitu Pak. Dan Bapak juga ikut membantu dalam pengasuhan anak. Matur nuwun. Gitu Pak Kris dan Ibu Nini ya. jawabannya. Ya, terima kasih Ibu. Sudah puas ya Pak Kris sama Bu Nini? Sampun Ibu, terima kasih. Sembah nuwun sangat. Dilanjut dengan Pak Beni. Monggo Guys, Pak Beni. ya, aku deg-degan nih Pak Beni sing tanya. Jangan deg-degan lah ya. Mohon maaf sebelumnya saya enggak ngetik. Tapi saya tergelitik sama tadi yang disampaikan oleh Mbak Epi tentang pengalaman mendampingi KPHB ketika bertemu dengan pasangan yang maksudnya sudah tahu ya, si cowok ini dia memang sudah kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Tetapi sangat menarik ketika Mbak Epi itu tadi menanyakan ke yang pihak cewek, apakah kamu sudah benar-benar siap? Ya, memang kan mereka sedang memadu cinta ya, pasti ya yang dibilang semua mata tertutup, taunya ya pokoknya cinta. Jadi ketika ada seseorang, meskipun dalam hal ini adalah yang memberikan pendampingan ini ya, kursus KPHB ini ya, dia tetap ya saya siap, mungkin tanpa memikirkan resiko berikutnya. Ternyata benar setelah sekian bulan atau hampir setahun, kemudian WA ke Mbak Epi bahwa dia menemukan di HP-nya suaminya gini-gini, ini harus bagaimana. Nah ini tadi yang terputus di sini Mbak Epi. Saya pengen tahu dalam hal yang seperti demikian, artinya di usia perkawinan yang sekian itu kan terjadi ada masalah ini yang dulu dikhawatirkan muncul di tahun itu ya, di titik itu. Atau kemudian dalam hal lain misalnya kekerasan. Kalau ini tadi kan dalam bentuk dia ada affair ya, ada will atau apa. Nah, bisa juga dalam hal ada kekerasan. Nah, ini bagaimana Mbak Epi? Mestinya kan harus
supaya kita juga bisa mendapat satu paling enggak guidance ya. Ketika sudah terjadi demikian gimana? Kan kita enggak mungkin ngomong gini lah, aku biar kan ngelek ke kowe, kan enggak mungkin gitu ya. Jadi kita kan mesti wise ya untuk memberikan satu. Nah, ini kira-kira apa yang contohnya bagaimana Mbak Evi? Terima kasih. Ya, Pak Beni, saya jawab singkat ya, karena ini nanti ranahnya ke asesor ya, Pak, karena kan sudah menikah. Dan ketika ada krisis, jawaban kita Oke. seperti apa. Jadi ketika si Pak Sutri ini yang baru saja menikah ini WA sama saya hanya waktu itu saya bilang, oke, saya boleh ke rumah kapan? Sebentar ya Bu, saya tunggu. Kalau suami saya pas tidak di rumah saja. Pas suami saya nggak di rumah. Jadi ya saya menunggu sampai saya dikabari dari istri ini kapan waktu yang tepat saya boleh main. Dilalah kan habis lahiran. Jadi saya sama Budi itu solunya nilai bayinya, bukan untuk memberikan apa ya Ya, jawaban atas krisisnya, tapi saya saya hadir sebagai teman. Kamu nek ada apa-apa bisa sama saya dan saya solunya hadir untuk nilai bayi. Gitu ya Pak Bini. Nanti lebih lanjut bisa lewat Japri Pak. Karena ini arahnya kembali ke asesor. Setelah menikah soalnya. Gitu ya Pak Bini ya. Spesialisasinya sendiri-sendiri ya. Betul Pak, karena ini masih calon manten. Gitu Pak Beni. Ya, terima kasih Bu Sista dan Mbak Epi. Ya, meskipun masih, tapi ya saya sendiri ada bayangan sih. Kalau misalnya ternyata menghadapi yang kayak gitu, harusnya apa ya? Kita mestinya tetap harus ada solusi ya. Betul. Tapi kalau memang Mbak Epi memang mengatakan bahwa itu sudah ranahnya nanti asesor, ya nanti kita ikuti selanjutnya saja. Betul, nanti yang di grup sebelah Pak. Terima kasih. Sami-sami Pak Beni, matur nuwun pertanyaannya. Itu Pak Beni, nanti bisa menghubungi hotline FCC. Wah. Nanti saya tak langsung menghadap Pak Dodi. Begitu, ada satu pertanyaan lagi dari Paroki Banyumanik. Saya bacakan ya Mbak Epi ya. Dari Ibu TH Pancawardani dari Paroki Santa Maria Fatima Banyumanik. Misalnya ada calon pasutri yang belum beres dengan diri sendiri, misalnya dengan kepahitan, kecenderungan KDRT. Apakah pendampingan dilakukan tim Komkel KAS? Jadi kami merujuk atau pendampingan tim paroki kalau ada. Dan bila tidak bisa diatasi akan dirujuk atau bagaimana? Matur nuwun. Ini sebelum baiknya, nikah ya? Sebelum nikah kembali lagi ya. Sebelum nikah. Kalau sebelum nikah sudah diketahui bahwa ada indikasi seperti ini, kayak yang Pak Beni tadi tanyakan, mungkin baik kalau tim memberikan kayak semacam laporan ke Romo. Romo ini ada calon manten kok ada kecenderungan seperti ini ya Romo. Lah nanti nih pas dilalah yang nganonik itu Romo tersebut, Romo kanonik atau Romo moderator KPHB. Nah itu kan menjadi bekal buat Romo itu ketika nanti pada saat kanonik. Pasangan iki to sing tau diceritake karo tim kae. Ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Oke. Nah nek Romo kan mungkin dalam kanonik pertanyaannya lebih apa ya? Lebih fokus dan nggak kelihatan di sing ditakoki kuwi tentang itu. Tadinya baik kalau nanti tim itu ada semacam catatan ke Romo, diberikan ke Romo bahwa Romo ini loh hasil KPHB bulan ini ada 8 pasang, tapi ada 3 pasang atau 2 pasang yang ada kecenderungan KDRT Romo. Nah nanti Romo akan oke, pasangannya ini dan ini. Oke, ya baik. Nah, nanti pas dilalah yang kanonik Romo itu kan Romo ini ada bekal khusus. Jadi apakah nanti Romo memutuskan menunda pernikahan atau mereka suruh membereskan dulu itu kan nanti menjadi hak dari Romo yang menganonik seperti itu. Gitu Mbak Dr. Dani. Ya, matur nuwun Mbak Epi. Sami-sami. Ampun ya Mbak Dani. Cukup, apakah masih mau tanya lagi Bu Dani? Matur nuwun sudah cukup. Jadi dijelaskan alurnya kan. Alurnya ke Romo dulu nanti
dalam proses kanonik nanti Romo bagaimana ininya apa kira-kira langkah Tindak lanjutnya. Heeh. Nah, Ya. matur nuwun. Ye, dapat. Sembah nuwun. Berlanjut ya dengan pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Burhan dan Ibu Sisil dari Santo Mikael Semarang Indah. Melanjut pertanyaan dari Pak Bambang tadi, bisakah dikasih tips cara-cara mengendalikan kemarahan? Terima kasih. Ini mungkin kaitannya sama bab 3 ya? Tanggung jawab. Bab 3. Bab 3 Mengenal itu kepribadian ya. Komunikasi keluarga. Oh ya, ya itu berarti itu Pak, betul. Kalau tipsnya bagaimana nggak cepat marah, itu bisa dilihat karakternya di sesinya komunikasi Pak Sutri, Pak. Dia orangnya dominan atau orangnya seperti apa? Nek orang dominan kan ada tipsnya bahwa nek orangnya suaminya dominan ya kita jangan ngeyel, istilahnya jangan ngeyel gitu. Ya, oke, ya gitu. Walaupun mungkin rak dilakoke tapi sementing kan seneng sih gitu pasangan diri yang dominan. Oh ya, oke. Seperti itu. Jadi harus memang kita ngerti karakter dari pasangan kita seperti apa. Itu ya kenapa kemarin di bab 3 itu Mas Bayu dan Mbak Deta memberikan tentang karakter dari pasangan supaya kita juga paham. Oh, ternyata pasanganku yang suka amarah itu karena dia karakternya adalah ini toh. Ditambah lagi mungkin setelah sesi yang hari ini malam ini, oh ternyata dia sukanya marah itu karena dia punya kepahitan, karena dia dulu pernah mengalami hal yang nggak menyenangkan di masa kecilnya. Jadi kita semakin sadar. Nah, ketika makin sadar itu kita dituntut, kita tetap mau terus atau kita dengan legowo dan dewasa. Oke, berarti aku nggak bisa hidup dengan laki-laki yang toksik misalnya. Apakah kita mau menikah dengan perkawinan yang toksik? Kita kan nikah pengennya bahagia. Tapi nek kita nikah hawane mau nangis benjut kabeh kan ya sesuatu hal yang apa ya, itu yang harus benar-benar disadarkan ke calon manten. Jangan menikah dalam kondisi perkawinan yang toksik seperti itu. Gitu Bu Asta. Ya. Gitu Pak Burhan. Ya, bukan gitu. Boleh tanya Mbak Epi? Oh, ganti. Yang mana? Pak Burhan sudah cukup ya. Ganti Pak Bambang ya. Ye. Terima kasih, Bu. Mbak Epi, ini saya mungkin melanjutkan pertanyaan yang apa namanya baru saja disampaikan sama Pak Beni nih. Masih terkait dengan tadi apa namanya pada saat Mbak Epi memberikan pembekalan bagi calon Pak Sutri, di mana apa namanya Mbak Epi mengatakan bahwa ini calon pasanganmu kayak gini loh, kamu mau melanjutkan atau tidak? Nah, pada saat Mbak Epi menyampaikan seperti itu di depan kelas atau secara personal? Karena saya masih penasaran kalau seandainya Mbak Epi itu menyampaikan di depan floor, artinya di depan calon pasangan masing-masing seperti kayak begitu. Saya nggak bisa bayangin kalau seandainya itu terjadi. Tetapi saya berharap bahwa itu Mbak Epi sampaikan di luar kelas, kemudian Mbak Epi bicara secara personal sehingga tidak melukai perasaan calon pasangannya. Atau gimana nih? Oke Pak Bambang, matur nuwun pertanyaannya. Jadi kami di paroki saya terutama itu memang kami dalam melaksanakan KPHB itu ada sesi pendampingan Pak. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu ada sesi pendampingan. Jadi setiap sesi materi yang diberikan kita endapkan dalam diskusi kelompok. Jadi masing-masing itu ada tim dengan maksimal 2 calon manten yang didampingi. Nah, ketika kita masuk ke sesi pendampingan itulah kita menanyakan dari materi hari ini kamu mendapatkan apa? Terlepas ya Pak, terlepas untuk materi yang KDRT hari ini. Tapi memang ini yang biasa kami lakukan di paroki kami. Oke. Kemudian memang di sesi yang buku hitam itu kan ada sesi keluarga Kristiani. Itu juga tentang kepahitan anak terhadap orang tua. Nah itu saya tanya, saya sama Budi ketika dalam diskusi kecil itu hanya 2 capas itu menanyakan yang kamu dapat apa dari sesi keluarga Kristiani itu. Ya Mbak, saya kayak yang di film itu. Jadi film itu tentang film pengampunan anak yang mendapatkan kepahitan dari bapaknya,
tapi dia bisa mengampuni bapaknya. Nah, saya juga merasakan karena saya dulu suka dipukuli bapak saya. Nah, gitu Pak. Jadi dalam kelompok kecil itu yang hanya saya, kemudian hanya saya dan Budi dan 2 capas yang lain yang mendengar cerita itu ya hanya kami berenam. Tidak dengan kelompok yang lain, tidak dengan pendamping yang lain. Jadi hanya pribadi seperti itu. Nah, dari itulah kita dapat bekal luar biasa Pak, bagaimana teman-teman calon manten ini sungguh punya kepahitan yang panjang terhadap orang tuanya. Nah, itu kami hari Minggu kita laporkan, kita evaluasi, dan pada saat LPJ memang beberapa kami sampaikan di laporan pertanggungjawaban kegiatan KPHB di paroki kami. Jadi nanti Romo bisa baca, oh oke, jadi yang ikut KPHB di parokiku banyak sing masalah yo. Nah, itu nanti itu jadi catatan Romo. Ngaten, Pak. Ya, artinya waktu Mbak Epi menyampaikan bahwa pasanganmu itu kayak begini loh, ya, itu berarti di luar pasangan yang lain ya, di luar pasangan yang lain hanya kelompok tersendiri kan, artinya calon pasangan suami istri itu ya. Dan satu capas lagi Pak, jadi 4, 2 capas. Nah, artinya gini. Pada saat katakanlah misalnya Mbak Evi menyampaikan seperti itu, menyampaikan katakanlah yang Mbak Evi mengetahui bahwa si calon suaminya yang perempuan tadi itu berlaku punya kecenderungan seperti kayak gini loh. Itu reaksi dari yang calon suaminya gimana nih? Yang calon suaminya? Ya. Iya cuman gitu aja Pak. Cuma ketawa aja. Dan saya sama Budi sudah merasa, wah iki wis abot nek umpamanya tetap menikah. Dan ternyata kan memang menikah, Pak. Luar biasa salibnya. Dan saya yang Pak Beni tadi bilang, nggak mungkin toh saya ngomong, lu kan tuh tak kandani toh, kan nggak mungkin. Jadi kita hanya menemani dan meneguhkan saja. Seperti itu. Keputusan apapun ya mereka nanti, mereka berdua yang akan memutuskan mau bagaimana perkawinan mereka. Gitu, Pak. Nah, ini kebetulan pengalaman saya sendiri, saya kebetulan mempunyai 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Kedua anak perempuan saya, atau ketiga anak saya belum nikah semua lah ya. Jadi mereka sudah menginjak dewasa. Kebetulan yang pertama masih menyelesaikan S2-nya, sementara yang satu sudah selesai. Hanya saya menekankan ke anak-anak saya, khususnya yang perempuan seperti itu. Jadi saya menekankan. Saya sering tanya ke anak-anak, pernah nggak pada saat mereka pacaran, pernah nggak kamu menerima kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik? Karena dari situ kalau seandainya calon pasanganmu itu adalah atau pacarmu seperti kayak gitu, hati-hati. Ya, saya menekankan seperti kayak gitu. Nah, akhirnya belakangan terus anak saya terus berani memutuskan, mungkin dia merasakan ya kekerasan, entah itu kekerasan secara verbal atau seperti itu, ya, sehingga ya anak saya sudah berani memutuskan seperti itu. Ya udahlah, ini kemauan siapa, ya kemauan saya sendiri. Oke, ya udah dengan berbagai pertimbangan, karena saya melihat bahwa yang namanya perkawinan Katolik itu adalah perkawinan yang suci dan itu seumur hidup, tidak bisa dibuat main-main. Makanya saya selalu menekankan ke anak-anak, pertama kalau kamu cari pasangan adalah cari dulu yang seiman, ya, baru nanti menyesuaikan pengenalan karakter, pengenalan sifat, ya, dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga mereka pada saat ingin membangun rumah tangga itu benar-benar sudah matang dan dipikirkan segala konsekuensi. Ya tentu saja kita berusaha untuk mencari yang risiko yang paling kecil. Ya, itu mungkin yang pendidikan yang saya berikan ke anak-anak saya. Begitu Mbak Epi. Matur nuwun Pak Bambang. Terus jadi anak perempuan kalau sudah dewasa remaja, nanti saya juga sempat menyampaikan bahwa kalau anak perempuan remaja itu baik dekat dengan bapak. Jadi dia bisa melihat figur laki-laki yang sejati atau laki-laki yang gentleman itu sing kayak apa. Nek bapaknya enggak pernah ngonek-ngonekke, enggak pernah mukul, dia juga akan melihat bahwa laki-laki itu harusnya enggak boleh mukul perempuan. Karena bapakku aja enggak pernah mukul. Jadi ketika Pak Bambang menanyakan, kamu pernah enggak dapat KDRT, dapat kekerasan dari pasanganmu? Dia pasti juga langsung, oh iya, aku tahu jenekke lah, bapakku enggak tahu lah. Maka dia kemudian berani mengambil sikap, stop, aku enggak mau karena bapakku lah kan. Dia mendapat figur bapak.
dari Pak Bambang, gitu Pak. Saya Pak, teruskan, lanjut. Ih, Bisa jadi contoh untuk yang lain. Deh, matur nuwun. Iya, Itu Pak Bambang. iya, matur Terima nuwun kasih sangat Bu. masukannya. Iya, Terima kasih sami-sami. masukannya, bagus sekali. Ada lagi yang mau pertanyaan? Oke, Pak Ada Julian. buasannya dari Ita Puji Ita. Kelewat kata Ibu. Oke, Tak bacain aja ya. Ya, boleh, Dalam boleh. masa pacaran pasti yang dilihat baiknya saja dan tidak ada yang sempurna. Mungkinkah akan berubah setelah menikah dan bagaimana mensiasatinya? Ini kayak lagunya Stinky ya Mas. Mungkinkah? Saya bilang tidak mungkin kecuali dia sendiri yang akan berubah. Dan berubah itu pasti ada satu momentum yang benar-benar apa ya? Benar-benar mengena. Nek cuman sekedar kamu berubah atau konflik-konflik kecil cenderung tidak akan berubah. Contoh, kembali lagi saya cerita lagi. Karena saya memang sudah lama di persiapan perkawinan ya. Jadi ini contoh kembali lagi calon manten. Dia sudah tahu calon suaminya itu suka judi dan suka miras. Kemudian menikah, tapi waktu itu saya belum sempat dampingi secara personal ya Pak. Jadi hanya saya pengisi sebagai artis, jadi datang kemudian pulang. Tapi kemudian karena ada sesuatu hal dan dia mengenal saya, dia curhat sama saya. Mbak Epi, suamiku kok gini ya, dia mulai kembali ke judi. Saya enggak suka karena uang saya habis untuk judi. Nah, saya tanya lah dulu waktu pacaran berapa lama? Sekian tahun. Terus judinya itu sudah sejak pacaran atau setelah menikah? Sejak pacaran, Mbak. Judi, miras, mabuk-mabukan sama mukul. Itu sudah sejak pacaran. Nah, terus masih mau nikah? Iya, karena saya cinta. Dan dengan menikah dengan saya yakin dia bisa berubah menjadi yang lebih baik. Nah, itu konsep itu yang kemudian kita harus sadarkan bahwa menikah itu enggak otomatis berubah menjadi lebih baik. Apalagi nih sudah punya kecenderungan miras, judi, mabuk-mabukan. Enggak mungkin kecuali dia ada kembali lagi ya, dia punya momentum yang benar-benar menohok dan benar-benar mengena, maka dia baru bisa berubah. Tapi ketika dia enggak pas momentumnya, titiknya enggak kena, ya dia akan mengulangi. Bisa berkurang sedikit, bisa juga menjadi lebih parah. Gitu Mas Puji dan Mbak Ita. Jadi berubah setelah menikah, saya yakin kalau sudah punya yang jelek, pasti akan tetap terus setelah menikah. Karena kadang kita dengar guyonan ya, masa promosi sudah habis. Jadi yang pacaran aja baik, nggak ada apa-apa, begitu masa promosinya habis, ya wes bar. Menikah langsung ketok asli nih. Apalagi sejak pacaran sudah ada karakter yang tidak baik, pasti menikah juga akan muncul kembali. Gitu Mas Puji, Mbak Ita, jawaban dari saya. Monggo puasa dilanjut. Halo. Ya. Tanya lagi, itu yang saya tanyakan bagaimana untuk menyikapinya dari awal. Supaya dia tetap pengen nikah tapi apa? Resiko itu kan ada. Risikonya tetap ada toh mestinya itu. Mas Puji dhewe sing takon, dadak nganggo kapot tukang pos, kurir. Isin soalnya. Bagaimana menyikapinya kalau sudah tahu bahwa sejak awal seperti itu? Terlanjur cinta kali ya. Ya itulah, kadang kita juga enggak paham ya. Cinta, kemudian sudah kadung DP gedung, sudah sebar undangan. Jadi rasa ketakutan toksik itu kok dikalahkan dengan apa ya? Dengan materi yang mungkin kita baru DP gitu loh. Atau cinta wis tonggo-tonggo wis ngerti nek aku meh menikah dengan dia. Kalah dengan itu, walaupun nanti pada saat menikah ada masalah juga tonggo-tonggo juga akan tahu, oh ternyata ngono to mbek bojone. Oh, tibake senengane kekerasan to mbek bojone. Oh, tibake senengane selingkuh ya kan padha wae juga diomongin kan. Cuman kalau di awal itu selesai dan sekian waktu mungkin sudah selesai. Tapi pada saat menikah ada masalah itu kan diomonginnya mungkin ya panjang kali lebar. Itu mungkin kadang yang kurang disikapi dengan bijaksana oleh calon manten adalah wis kadung DP gedung WO kemudian
catering, jadi enggak mau kehilangan. Mungkin ya itu ya, tapi ya saya enggak tahu. Kok masih kekeh dengan sudah tahu toksik tapi masih mau terus jalan. Gitu. Oke, ada lagi. Ini dari Pak Julianto. Ini sharing aja atau gimana, Pak? Saran aja atau gimana nih, Pak? Sharing aja, Bu. Sharing aja ya, Pak ya. Iya. Sebaiknya mengenali pasangan secara mendalam. Jika sudah mengenali secara utuh, maka timbang-timbanglah lagi. Saya bacakan ya, Pak. Dan putuskan dan ambillah konsekuensi yang berani menanggung resiko. Itu dari Amoris Laetitia ya, Pak, 205 sampai 211. Gitu, Pak Yulianto. Iya. Oke. Saran Mbak EP untuk menambah wawasan kita, jadi memang di Amoris Laetitia 205 sampai 211 bisa diambil untuk bahan masukan juga, J, Pak Julianto, J. Kemudian dari Pak Nindito, apakah perlu KPHB ada sesi pengampunan atau sesi janji? Apakah diperlukan dalam KPHB ada sesi pengampunan atau sesi janji? Begitu pertanyaannya Pak Nindito. Perlukah sesi pengampunan atau sesi apa? Sesi pengampunan atau sesi janji? Oh. Janji apa nih? Komitmen. Janjinya mungkin janji di sakramen pernikahan atau janji sebelum pernikahan, Pak? Janji sebelum pernikahan, Bu. Oh, janji sebelum pernikahan. Perlu nggak, Mbak Epi? Oh ya, perlu. Perlu. Rekonsiliasi mungkin kalau memang ada SDM-nya untuk melakukan rekonsiliasi, baik bila bisa dilakukan. Karena pada saat rekonsiliasi itu kita diajak untuk mengenal pasangan kita, ya toh. Bahwa ternyata karakter pasanganku seperti itu. Oh, ternyata aku sendiri tuh juga masih ada kepahitan toh. Masih ada masalah yang belum selesai dari aku sendiri dari aku sendiri ada masalah yang belum selesai. Itu ketika ada SDM yang mampu memberikan sesi rekonsiliasi itu baik. Jadi tapas ini diajak untuk ngendepke siapa dia sebenarnya. Sudah benar-benar kenal pasangannya belum? Terutama dia sudah benar-benar mengenal dirinya sendiri atau belum? Kalau dia belum mengenal dirinya sendiri, ya dia pasti akan membawa, dia punya kepahitan ya, dia pasti akan membawa sampah itu kemana-mana. Pasangannya nggak ngerti nopo tuh Epi kok ngene wae kok ngamuk. Epi ngene sisi mutung, sisi ngamuk, mbak anaknya kok dijiwiti terus, mbak anaknya kok jahat istilahnya. Nek Budi nggak tahu saya punya kepahitan dan saya juga nggak tahu nih saya punya kepahitan. Jadi kan itu yang akan itu yang akan dibawa terus dan akan terlontar ke orang-orang di sekeliling kita. Tapi nek di rekonsiliasi itu bisa capas itu diajak untuk terutama mengenal dirinya sendiri dulu. Itu bisa baik. Kemudian apakah perlu ada janji? Itu juga sangat baik, Pak. Tetapi juga perlu diingatkan ke capas. Pada saat kamu bikin janji itu jangan asal. Harus benar-benar keluar dari hati dan itu istilahnya di figura atau ditempel. Jadi jangan selesai KPHB naruhnya di mana hilang, apalagi nanti sudah habis nikah pindahan rumah lah, catatanku janji kan yang dia. Nah, ketika ada konflik lali apa ya aku tahu janji apa ya itu ya jadi istilahnya jadi percuma saja. Baik Pak, bisa dilakukan. Tapi boleh tanya lagi nih. Monggo. Ya, mumpung masih ada waktu kan? Masih ada waktu ya. Pak, sebentar, saya ini melanjutkan Pak Nindito sebentar. Ini ada pertanyaannya. Mohon saran bagi yang setelah menikah salah satu pasangan berjauhan karena pekerjaan, pulangnya tidak tentu. Bagaimana sebaiknya pola asuhnya? Ini kayaknya tanyanya sama FCC aja ya Pak. Karena sudah menikah. Sudah menikah. Asesor ya Bu? Asesor. Sekarang si Sasta sudah ahli ya. Gak apa-apa ya Pak ya. Si Sasta sudah ahli sekarang. Teman-teman Langsung. gitu siap ya. Kita mau bareng WS Bali ya teman-teman. Gimana Bu? Pak Bambang silahkan. Pertanyaan ya Mbak Epi ya. Ya sebentar. Saya mungkin menanggapi yang Pak Nindito. Pola asuhnya bagaimana kalau orang tuanya berjauhan? Kelihatannya kemarin ya, si Lili atau di
di sesinya siapa yang bawa perkawinan tuh kalau bisa jangan LDR karena sifat perkawinan Katolik adalah satu dan seutuhnya. Jadi kesatuan secara fisik, kesatuan secara iman, kesatuan secara psikis dan kesatuan secara saya lupa satu lagi bahwa itu jadi satu. Jadi kalau dipisahkan itu ya konsorsium totius vitae. Nanti itu jadi kebersamaan seluruh hidup. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau ekonomi itu buatan istilahnya manusia. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Apakah bisa cari kerja di Semarang atau di satu kota atau bagaimanapun itu bisa diupayakan. Tapi sifat perkawinan Katolik adalah konsorsium totius vitae, kebersamaan seluruh hidup. Itu aja. Monggo Bu Asta. Oh ya, terima kasih. Berarti baca lagi di sesi kemarin ya, sesi 4 ya. Tanggung jawab keluarga ya. Oke. Pak Bambang, monggo. Ini satu kali pertanyaan lagi atau gimana Mbak Epi? Saya monggo saja. Monggo saja ya. Oke. Gaya, monggo saja Bambang, gaya. waktunya masih cukup. Monggo Pak Ya, Bambang. masih ada setengah jam lagi nih. Kesempatan. Makanya nantang, monggo saja. Padahal kita deg-degan terus ya. Gak apa-apa, diskusinya makin malam makin menarik ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Asta sama Mbak Epi ya. Ini tadi ada menyinggung soal perjanjian. Kalau tadi perjanjian antara calon pasangan suami istri. Nah, kalau ini saya dapatkan waktu keponakan dari istri saya itu menikah dengan non-Katolik, dia Kristen. Ya, ponakan istri saya Katolik. Nah, sebelum mereka itu melangsungkan pernikahan, ya, memang dilakukan secara Katolik ya. Itu mereka itu ada semacam perjanjian pranikah. Dan kecenderungan sekarang itu mereka sebelum melakukan pernikahan itu ada semacam perjanjian pranikah. Di antaranya adalah menginventarisir apa-apa saja yang dibawa oleh calon suami, apa-apa saja yang akan dibawa oleh calon pasangan calon istri tadi. Nah, saya melihat kenapa ya fenomena semacam kayak gini kok mulai muncul ke permukaan. Ya. Nah, bagaimana dari agama Katolik itu melihat adanya perjanjian pranikah semacam kayak begitu? Mereka berpikir bahwa kalau nanti terjadi apa-apa, ya, yang terburuk adalah divorce, perceraian. Padahal dalam Katolik itu kan tidak mungkin, ya, tidak diizinkan adanya perceraian, ya, di antara pasangan suami istri itu. Nah, bagaimana Katolik dalam hal ini, dalam agama Katolik menyikapi adanya perjanjian pranikah semacam kayak begini? Saya pengen tahu aja. Sebenarnya pertanyaan ini akan saya lontarkan atau saya lontarkan pada sesi yang kalau nggak salah yang kedua, yang Romo Ivan atau Romo Sugiono itu. Ya. Romo Sugi. Romo Sugi ya. Nah, itu. Ya. Oke, karena Pak Terima kasih, Bambang. Mbak Epi. Matur nuwun Pak Bambang. Karena Pak Bambang sudah menyebut nama Romo Ivan, maka saya persilakan Romo Ivan untuk menjawab bagaimana tentang perjanjian pranikah. Romo Ivan, karena ini bukan ranah saya ya Pak, tentang perjanjian pranikah dalam hukum Katolik, dalam perkawinan Katolik. Waduh, Romo Ivan yang diki. Wah, Romo Ivan. Saya nek jawab nanti nek keladuk itu loh Pak. Jawabnya secara psikologi mungkin bisa jawab Pak. Pertanyaannya disimpan dulu Mbak Epi. Ya, oke. Disimpan, di-share nanti. Masuk dalam tim asesor nggak ya? Ada Siapa? Romo Peter kalau di situ. Ada. Ada. Pak Bambang masuk dalam tim asesor nggak? Enggak, kelihatannya enggak. Oh, kalau di tim asesor kan, di kelompok asesor ada Romo Peter yang bisa menjawab tentang itu mungkin ya. Atau Romo Ivan ini mungkin minggu depan sebelum sesi selanjutnya. Ini dia. Ini ada Romo Ivan. Ini dia. Mau Romo. Mau Romo ana maling. Bagaimana? Van, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang tentang perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah dilihat dari sudut pandang Gereja Katolik. Begitu Pak Bambang? Iya. Perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah dipandang dari sudut pandang ajaran Gereja Katolik. Perkawinan Katolik.
perkawinan Katolik. Jadi secara tidak langsung mungkin saya saya tambahi sedikit saja. Jadi perjanjian pranikah itu diantaranya adalah menginventarisir apa-apa saja yang dipunyai oleh calon pasangan calon suami, kemudian apa-apa saja yang dipunyai oleh calon istri. Nah, saya nggak tahu ini latar belakangnya apa sehingga kok muncul perjanjian pranikah. Saya sendiri kaget, loh, kok ada perjanjian pranikah segala? Apa memang nanti itu dia akan kalau misalnya terjadi apa-apa terus nanti akan divorce? Nah, ini ada pertanyaan yang bikin saya penasaran ini, gimana sudut pandang kalau melihat dari sisi agama Katolik. Begitu Romo, Ivan. Perjanjian pranikah. Pranikah. Ya. Oh iya. Bentar. Oh, oke. Nah, saya bacakan dari ini ya, saya bukakan saja daripada saya salah. Dari Kanon 1102, paragraf 1. Paragraf 1 disebut gini. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang. Conditio de futuro, ya, future, conditio de futuro. Paragraf kedua saya bacakan dulu. Perkawinan yang dilangsungkan dengan syarat mengenai sesuatu yang lampau atau mengenai sesuatu yang sekarang adalah sah atau tidak sah tergantung dari terpenuhi atau tidaknya hal yang dijadikan syarat itu. Sebagai contoh misalnya, aku mau menikahi A asal yang nyuri uangku kemarin bukan si A. Ya, itu juga perjanjian bersyarat. Namun, paragraf ketiga, namun syarat yang disebut dalam paragraf 2 itu tidak dapat dibubuhkan secara licit kecuali dengan izin ordinaris wilayah yang diberikan secara tertulis. Intinya di dalam gereja Katolik itu tidak dapat mengizinkan adanya sesuatu yang ada syarat sebelum perkawinan, karena sifat perkawinan Katolik, konsensus perkawinan Katolik, kalau kita masih ingat di dalam materinya Romo Sugi itu adalah verus, plenus, dan liber ya. Verus itu artinya ya ada kesesuaian antara kata-kata dengan intensi di dalam hati. Kemudian plenus itu artinya penuh, tidak ada kemudian yang dikecualikan dari unsur-unsur perkawinan itu sendiri, termasuk juga dalam syarat-syarat tertentu. Terus liber itu terkait kebebasan dari pasangan itu. Nah, memang beberapa dalam arti tertentu fenomena sekarang ini ada seperti perjanjian pranikah, bahkan di notaris. Saya juga banyak mendengar itu kasus di Jakarta terkait kepemilikan finansial masing-masing. Tadi disebutkan punya apa, itu kan seperti mengantisipasi perceraian. Ya. Nah, tentu dalam kanonik itu akan diperdalam oleh imam, ya, imam yang akan menyelidiki kanonik. Apakah itu kemudian mempengaruhi yang plenus itu, ya, atau kemudian itu memang dibuat, memang ada beberapa itu dibuat, kemungkinan itu yang pernah saya temukan di Jakarta itu terpaksa dibuat karena ada antisipasi kalau ada kebangkrutan, bukan karena untuk bercerai, tetapi kemudian bila mana ada perusahaan salah satu bangkrut, itu kemudian tidak berefek untuk rumah tangga ke depan. Mungkin nanti akan diperdalam syarat-syarat itu, apakah yang dimaksudkan itu untuk antisipasi nanti kalau untuk cerai dan sebagainya. Tentu itu yang tidak kita harapkan, karena perkawinan itu ya kita harus berpikir akan hilang Romo Ivan. Hilang. Hilang. Klik itu. Mungkin jawabannya ditahan sebentar ya Pak Bambang. Mungkin yang dimaksud pisah harta ini
sedikit saya tahu tentang itu, untuk melindungi aset-aset ketika terjadi ya seperti tadi Romo Ivan bilang terjadi kebangkrutan segala macam, melindungi kekayaan, melindungi aset-aset, kira-kira seperti itu. Apalagi Ya, kalau yang punya usaha itu ya itu dengan pasti catatan kalau apa namanya dia punya usaha ya. Nah, kebetulan ini dia nggak ada usaha. Artinya si ponakan istri saya itu adalah kerja di suatu perusahaan. Sementara, tapi yang jelas yang istrinya itu orang Kristen, ya, non-Katolik. non-Katolik. Nah, mungkin bagi apa namanya yang beragama Kristen mungkin itu sudah menjadi apa namanya sudah menjadi kebiasaan, memang harusnya seperti kayak begitu. Makanya apa namanya saya penasaran kalau melihat dari sudut pandang Katolik itu baik. Tapi ini bagus ya. Artinya kalau misalnya terkait dengan perusahaan, ya kita boleh dikata apa namanya wajar saja ya kalau terkait dengan perusahaan ya. Kalau yang perusahaan mungkin mencegah kebangkrutan, kalau misalnya terjadi kebangkrutan itu tidak merembet ke harta yang punyaan istrinya misalnya seperti kayak gitu. Mungkin kalau itu masih apa namanya masih make sense lah semacam kayak gitu. Tapi yang harapannya supaya tidak terjadi perceraian itu yang apa namanya yang kita hindari kan itu. Betul. Atau bisa juga untuk melindungi hutang piutang, Pak. Misalnya suami punya nantinya, misalnya ini loh Pak, suami punya hutang, istri nggak mau tahu nih, nggak mau ikut campur urusan hutang suami. Ya kan nggak mungkin, kalau utang itu terlibatkan 2 orang Bu, mesti ada tanda tangan kan. Nah, bisa jadi dalam dunia perbankan bisa jadi hal itu bisa terjadi juga Pak. Jadi emang istri memang nggak mau terlibat kalau misalnya suami apa namanya melakukan suatu hutang piutang atau gimana. Itu ada perjanjiannya gitu. Jadi nggak tahu seperti apa, kan kita juga nggak tahu kondisinya ya Pak ya. Ya. Gitu. Mungkin ini karena Romo Ivan kok hilang, mungkin bisa masuk dijawab di WA grup. Sudah terjawab ya. Intinya ya, untuk kondisi yang akan datang itu dalam arti bersyarat perlu diperdalam di dalam kanonik. Nanti Romo akan memperdalam itu terkait apa namanya motivasinya yang saya beri contoh tadi. Dan itu saya temukan sendiri di Keuskupan Agung Jakarta. Tetapi kemudian secara hukum itu juga harus mendapatkan izin ordinaris wilayah di Kanon 1016 seperti tadi saya beri contoh ya. Aku mau menikahimu asalkan kamu di masa lampau itu dimungkinkan secara hukum. Itu tetapi harus ada izin dari ordinaris wilayah, dalam hal ini ya Romo Vikep. Ya. Aku mau menikahimu asal yang membunuh saudaraku bukan kamu. Nah, itu dalam kasus-kasus tapi di lapangan tidak akan ada muncul seperti itu. Yang seringkali terjadi ya seperti tadi dicontohkan untuk kondisi yang akan datang. Nah, perlu diperdalam intensinya apa supaya tidak jatuh pada ketidakplenusan atau simulasio kepura-puraan. Nanti ya itu sedikit jawaban. Makasih. Terima kasih Romo Ivan. Nun sewu boleh nambahin sedikit ngomong Mbak Epi mengenai perjanjian pranikah. Jadi memang perjanjian pranikah ini bisa dilakukan sebelum nikah. Jadi apabila sepasang suami istri sudah mempunyai perjanjian pranikah, pada saat dia berurusan hutang piutang dengan bank, itu dia bisa menandatangani seorang diri. Jadi tidak harus suami istri. Jadi kalau dia sudah punya perjanjian pranikah dan bisa dibuktikan pada saat akan melakukan perjanjian kredit di bank, sudah ada akta notaris, sudah ada pengesahan dari pengadilan negeri, maka si suami atau istri bisa bertindak secara pribadi. Jadi yang tanda tangan kredit itu bisa saja hanya suami atau hanya istri, karena sudah ada perjanjian pranikah itu. Terus yang kedua, bahwa mungkin juga bahwa itu berhubungan dengan status WNI atau WNA. Itu ada baiknya juga dibuat perjanjian pranikah, karena pihak WNI berhak untuk memiliki tanah dengan sertifikat hak milik karena adanya pemisahan harta.
Jadi agar aset dari TNI tidak serta-merta dikuasai oleh pihak pasangan yang WNA. Memang ada manfaat yang ketiga itu berhubungan dengan perceraian. Artinya agar pada saat terjadi perceraian, itu pembagian hartanya dan warisannya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu betul seperti yang Romo Ivan bilang, harus diselidiki dahulu niat untuk perjanjian nikah ini lebih condong ke yang mana. Contoh misalnya ini, Pak Sutri, calon Pak Sutri yang mungkin sudah punya latar belakang usaha yang besar. Kemudian diketahui bahwa salah satu pasangan itu punya hutang usaha yang cukup besar. Itu bisa dijadikan suatu alasan bahwa apakah baik dilakukan perjanjian pranikah agar risiko di masa datang berhubungan dengan kredit usaha yang besar ini bila bermasalah maka bisa bisa dipilah-pilah mana yang menjadi tanggung jawab suami atau menjadi tanggung jawab istri. Istilahnya supaya tidak habis seluruhnya. Itu aja. Tambahan dari saya itu aja, Romo dan Mbak Epi, mengenai perjanjian pranikah ini. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi ataukah cukup? Masih ada, Bu. Cukup aja. Masih Jangan ada. lupa mengisi absen Bapak Ibu sekalian. Masih ada, Bu. Oh, masih ada? Siapa yang mau tanya? Ini ada di chat. Atau saya bacain aja. Oh. Dari Pak Julianto. Kalau setelah nikah ada KDRT atau anggota keluarga yang mengalami KDRT tapi asumsi belum ada FCC. Ya yang tahu. Tahu ya ini mungkin ya kalau kita punya empati dan punya hati ya tim KPHB yang berjalan dulu. Kemudian nanti ke Romo Paroki tidak mampu baru ke FCC. Gitu ya Pak Jul. Yang penting punya hati dan empati, Pak. Terus dari meyakinkan jawaban yang baru dibentuk sama Pak Beni. Kemudian Pak Jati Dewi. Sudah tren pasangan menikah sumbangannya dibedakan. Teman pasangan putri sumbangan langsung ke putri, demikian juga sebaliknya. Ini memang saya terus mau komanya langsung koma nggak apa-apa. Malam ini nggak apa-apa malam nggak apa-apa langsung karena bisa-bisa. Mas Bayu mungkin bisa di close mute Mas. Kenapa fenomena ini seperti ini bisa terjadi? Apa pendapat dari saya? Saya malah baru tahu, Pak Jati, Mbak Dewi, kalau perempuan kalau saya teman saya nyumbangnya ke teman saya, nanti temannya Budi nyumbangnya ke temannya Budi, saya baru tahu terus terang. Jadi saya tidak bisa komen, saya harus bagaimana? Karena saya biasanya ya jadi satu, kecuali di kampung saya, di kampung saya itu ya saya amplopnya saya kasihkan ke ibunya yang punya gawe. Saya tulisi dari Pak Budi RT 2 gitu Pak kalau di kampung saya. Karena kalau dimasukin kotak itu nanti seakan-akan saya tidak nyumbang, padahal saya nyumbang. Itu kalau di kampung saya loh ya Pak. Tetapi untuk fenomena ini terus terang saya belum pernah ngalami karena teman saya belum ada yang mantu gitu. Karena masih anaknya paling gede masih kuliah. Kalau Budi belum pernah juga ya temannya ayah mantu ngasihnya ke yang laki itu belum pernah. Jadi saya nyun sewu belum bisa jawab ya Pak. Jadi terus sudah Bu. Sudah. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan malam hari ini. Bapak Ibu. Bapak Saya Bu. Yang mau Bapak Ibu. motret siapa ya? Saya Bu Asta. Oh, Mas Bayu. Mas Bayu sebelum saya tutup Bu Asta, ya, saya boleh closing statement.
Closing statement. Terus cuma ngomong terima kasih loh, mau. Bapak Ibu, Romo, terima kasih sudah berdinamika pada malam hari ini. Terima kasih juga atas masukan yang diberikan. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menangkap benang merah dari yang sejak awal, jalan kekudusan, kemudian hukum perkawinan, kemudian komunikasi pasutri, kemudian tanggung jawab keluarga, dan terakhir hari ini adalah tentang kesetaraan gender itu mengapa diberikan secara berurutan. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap. Kemudian saya terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang pas. Saya mohon maaf. Dan saya ucapkan selamat memasuki hari suci dan merayakan Paskah. Nuwun Bu Hasta atas waktunya, dan Bapak Ibu sekalian, Romo matur sembah nuwun. Terima kasih Mbak Epi, materinya bagus sekali. Untuk malam hari ini, mari kita tutup dengan doa, dan saya minta tolong Pak Bambang, bolehkah menutup doa? Pak Bambang, apakah berkenan untuk menutup doa? Bang siapa nih? Saya ada Pak Agi Bambang juga. Oh, Pak FX Bambang. Oh, baik. Nanti mohon berkat Romo Ivan ya Pak Bambang. Iya. Monggo silakan. Baik, monggo Romo, Bapak Ibu semuanya, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan melambungkan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas segala rahmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami semua, khususnya kami-kami yang sebagai pemateri untuk katekis, hidup berkeluarga, dan malam hari ini materi yang diberikan adalah mengenai kesetaraan gender. Sungguh ini merupakan materi yang sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai pemateri. Semoga materi ini menjadi bekal bagi kami pada saat kami memberikan materi bagi para calon pasangan suami istri. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami di dalam menjalankan apa yang menjadi beban dan tugas tanggung jawab kami. Dan pada kesempatan ini Bapak, kami ingin undur diri dan kami ingin beristirahat. Mudahkan kami di dalam istirahat nanti sehingga besok kembali kami dapat beraktivitas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Monggo, Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga, dan juga segala rencana baik dalam pelayanan, istirahat malam kita hari ini, dan secara khusus hari-hari yang mendatang, di mana kita ingin merenungkan secara khusus wafat sengsara dan kebangkitan Tuhan dalam hari suci, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maturun saya Romo, Bapak Ibu. Foto dulu. Romo, Suster, Buder, Ibu Bapak, kita foto dulu. Ada 4 halaman ya. Kita di halaman yang pertama dulu. Monggo dibuka cam-nya. Ya, berikan senyum yang terbaik. Ya. Oke. Senyum yang terindah. Halaman yang pertama. Senyum Pepsodent. Ya, kemudian oke, di halaman yang kedua. Oke, baik. Luar biasa. Halaman yang ketiga. Mantap. Oke. Dan halaman yang kelima. Halaman yang keempat, ya. Oke. Ye, sudah Bu Hasta. Terima kasih. Terima kasih Saya Bapak kembalikan. Ibu sekalian pada malam hari ini.
terima kasih sekali atas kerjasamanya, atas kehadirannya dalam Zoom ini. Semoga materi dari Mbak Epi sangat bermanfaat untuk kelanjutan training di Jangan lupa minggu depan masing-masing kita akan paroki. berjumpa Romo Ivan, dengan Bapak. Romo Ivan mau menutup. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Romo Evan, Mbak Epi, Bapak Ibu semuanya. Selamat masuki Paskah. Berkat dalam. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Mbak Epi, terima kasih. Ya, terima kasih. Yes, Mbak Nun, saya. Terima kasih.